Akhirnya, kedua belah pihak mendapatkan kesepakatan persis di akhir pekan kemarin, di hari Sabtu, di mana kedua negosiator sangat bekerja keras dan juga berupaya untuk mendapatkan kesepakatan tersebut. Tapi hati-hati, masalahnya adalah pertanyaan berikutnya muncul. Apakah ini sudah dipastikan akan langsung disetujui oleh anggota dewan atau dalam hal ini adalah parlemen? Masalahnya juga, kita masih tetap memiliki tenggat waktu sampai kurang lebih tanggal 5 Juni. Dan itu yang akan kita coba kupas. Termasuk ada 4 hal besar yang cukup menakutkan untuk pasar minggu ini. Kita lihat uraiannya berikut ini. Ya, kalau lihat dari ekonomi kalender malam ini, relatif sepi, sehingga untuk 1 minggu ke depan kita akan lihat dari beberapa data ekonomi. Tapi pusatnya kurang lebih data-data penting itu adalah di hari Rabu sampai ke hari Jumat. Jadi di hari Rabu kita akan lihat data job openings. Lalu kemudian di hari Kamis kita akan lihat ADP dan juga manufacturing PMI. Dan terakhir di hari Jumat, of course, semua sangat menantikan non-farm payroll. Nah, tapi terkait hal tersebut, saya sudah merangkum beberapa poin fokus data ekonomi yang akan menjadi pusat perhatian minggu ini. Di antaranya job openings dari Amerika, kemudian ada dari China, manufacture dan juga non-manufacture PMI. Lalu kemudian ada German inflation, kemudian ISM manufacturing PMI dari Amerika, kemudian ADP non-farm di hari Kamis, lalu kemudian juga non-farm payroll. Jadi semuanya mayoritas kelihatannya adalah rilis dari pasar tenaga kerja dari Amerika. Tapi juga kita harus mengantisipasi dari beberapa aspek penting lainnya, yaitu kalau kita perhatikan maka akan ada 4 hal yang cukup besar dan akan menjadi fokus utama bagi para pelaku pasar minggu ini. Ya, end of month flows. Kalau Anda ingat, berkali-kali saya selalu ingatkan 3 hari terakhir menjelang akhir bulan, tingkat permintaan US dollar yang biasanya menguat, dan sepertinya itu masih tetap berlaku untuk hari ini. Well, of course, itu berarti kalau sampai nanti hari Selasa memang ternyata dolar mengalami penguatan, kita bolehlah mengharapkan ada sedikit pengunduran, yaitu di hari Rabu atau di akhir bulan, betul-betul di akhir bulan. Tapi kalau misalkan penguatan dolar itu terjegal hari ini, dikarenakan market Amerika juga libur, maka kemungkinan penguatan dolar baru akan kita lihat hari Selasa dan hari Rabu. Dan itu berarti kita juga akan lihat proses dari voting yang akan dilakukan oleh para anggota parlemen Amerika. Ini adalah terkait dengan debt ceiling yang sebetulnya sudah disepakati, tapi seperti apa yang dikatakan McCarthy, mereka akan diberikan waktu sekitar 72 jam untuk mempelajari draft yang disepakati tersebut sebelum akhirnya dilakukan voting. Lalu kemudian yang tak kalah penting lainnya adalah data non-farm payroll di hari Jumat. Ini adalah data besar yang juga sangat dinantikan oleh para pelaku pasar, juga dengan catatan bahwa ini akan sangat mempengaruhi kebijakan yang akan diputuskan di bulan Juni oleh Fed. Dan terakhir adalah OPEC meeting yang akan dilakukan di tanggal 4 Juni. Kita masih tetap menantikan apakah OPEC ini akan melanjutkan program pemangkasan produksi apa tidak. Well, kita lihat saja. 4 hal ini akan berpotensi menggoyang market. Ya, akhirnya Biden dan McCarthy melakukan kesepakatan, tapi apakah ini pertanda bahwa akhir dari sebuah drama? Ya, drama politik yang tidak berkesudahan dan selalu terulang setiap tahunnya. Ya, negosiasi mencapai kesepakatan prinsipil di hari Sabtu dan mereka sepakat untuk menaikkan batas utang tersebut dan berlaku selama 2 tahun ke depan. At least minimal sampai ditunjuknya presiden terbaru. Karena kita akan berhadapan dengan masa pemilu atau dalam hal ini adalah pemilihan presiden di tahun 2024. Kemudian juga dari isinya adalah disertai dengan pemangkasan dan juga pembatasan terkait dengan pengeluaran pemerintah federal. Ya, kita tinggal tunggu saja apakah akan terjadi kejutan lain apa tidak. Tapi masalahnya ini adalah bergulir ke pertanyaan berikutnya. Agreement in principle, apa maksudnya? Ya, kalau kita pelajari terlebih lanjut dengan detail yang disampaikan oleh McCarthy maupun Biden, ternyata ada hal yang kemungkinan akan menjadi tanda tanya termasuk dari kedua kubu. Nantinya saat mereka mempelajari dalam 72 jam, maka kemungkinan tersebut bisa saja terancam gagal. Itu artinya agreement in principle sebetulnya ini masih berisiko juga untuk dilakukan kegagalan atau ditolak. Dengan kata lain, baik kubu Republik ataupun kubu Demokrat bisa saja menjegal dari draft tersebut. Dikarenakan beberapa poin tentunya bisa jadi tidak masuk ke dalam agenda mereka. Ya, dalam 72 jam mereka akan mempelajari dan setelah itu baru lakukan voting.
Yang kami khawatirkan adalah apa yang akan terjadi dengan penolakan dari Partai Republik, karena mereka sangat menginginkan pemangkasan pengeluaran dari pemerintahan federal yang sangat besar. Sementara di sisi lain, Demokrat justru bertahan supaya tidak terjadi pemangkasan, tapi juga dengan catatan, di era Obama, Joe Biden adalah salah satu yang terlibat di dalam negosiasi. Dan Obama mempelajari, atau dalam hal ini adalah Demokrat mempelajari, tidak pernah atau jangan pernah bernegosiasi untuk plafon utang. So, kira-kira apakah kedua kubu akan menjegal terkait dengan draft yang sudah disepakati tersebut? Maka dari itu kita harus menunggu sampai 72 jam ke depan, artinya 3 hari ke depan. Tapi catatannya adalah mereka dipaksa untuk segera mengakuisisi sampai 5 Juni. Ya, ini adalah sejarah 2011, di mana saham justru malah tetap turun meskipun tercapai kesepakatan. Dari grafik terlihat di tanggal 14 Juli, Standard & Poor's memberikan kredit watch negatif, artinya peringkat kredit Amerika ditempatkan ke level negatif. Ya, tapi di tanggal 2 Agustus, Kongres menunjukkan bahwa mereka sepakat untuk menaikkan plafon utang untuk menghindari tentunya yang disebut dengan default ataupun gagal bayar. Tapi apa yang terjadi? Justru secara bertahap di tanggal 5 Agustus, S&P mendowngrade peringkat kredit Amerika, sehingga akhirnya posisi dari S&P 500 pun mengalami penurunan yang cukup dalam. Well, ini berarti menunjukkan sebetulnya tidak ada jaminan bahwa kemungkinan saham akan melanjutkan rally. Apalagi kalau Anda lihat sejak minggu yang lalu, kita sudah sempat melihat Wall Street di warna hijau. Artinya terjadi kenaikan yang cukup signifikan, walaupun ya kita dapatkan itu adalah dukungan dari sektor teknologi. Itulah pula yang mengangkat kenapa Nasdaq mencapai rally yang paling tinggi. Nah, masalahnya dengan kondisi deal yang kemarin sudah disepakati, kita masih belum aman. Artinya 2 hari menjelang deadline 5 Juni, kemungkinan S&P ataupun mungkin saja Fitch ataupun bahkan Moody's, lembaga pemeringkat, bisa saja menempatkan peringkat kredit Amerika berada di peringkat negatif. Dan itu akan menjadi petaka yang cukup besar kepada risk aset, terutama pasar saham. Lalu bagaimana dengan nasib emas? Ya, biasanya kalau seperti ini, berarti kita tinggal menunggu waktunya saja. Kalau risk aset betul-betul rontok, maka kemungkinan emas barulah akan diincar sebagai safe haven. Itulah yang muncul dalam permasalahan kemarin, kenapa emas tidak naik, melainkan malah turun, dikarenakan salah satunya adalah Wall Street justru tetap mengalami rally di tengah-tengah kekhawatiran ataupun ketidakpastian. Tapi mereka mengantisipasi dengan kemungkinan akan disepakatinya plafon utang tersebut. Kita tinggal lihat saja apakah histori 2011 akan terulang kembali atau tidak. Ya, data ekonomi NFP akan menjadi sorotan, dan inilah kurang lebih jadi data terakhir untuk masukan bagi kebijakan Fed di bulan Juni. Ya, FOMC akan dilakukan di tanggal 13 dan 14, dan itu berarti kurang lebih di tanggal 15 Juni kita akan melakukan pengumumannya. Ya, perhatikan saja dari datanya, kalau memang ternyata datanya relatif tetap kuat, maka itu akan memberikan peluang untuk Fed tetap menaikkan suku bunga, bukan jeda kenaikan. Sementara sebaliknya, yang dibutuhkan adalah data yang relatif lebih lemah, sehingga Fed bisa mempertimbangkan untuk jeda kenaikan suku bunga. Kalau diperhatikan, previous atau bulan lalu berada di angka 253K, lalu kemudian forecast ataupun proyeksi berada di 195K. Oke, kita lihat dari historical data yang muncul. Beberapa kali dia sempat terjadi spike sampai 472.000, kemudian mayoritas berada di angka kisaran 200 ribuan, artinya di bawah 300 tapi tetap di atas 200.000. Hanya satu di bulan Maret yang muncul dengan angka 165.000. Well, lagi-lagi saya menemukan keunikan yang selalu dicapai ataupun selalu muncul dalam data non-farm payroll. Perhatikan saja forecast atau proyeksi yang berada di 195.000. Mereka mengharapkan, atau dalam hal ini adalah ekonom mengharapkan angka di bawah 200.000, tapi setiap ekspektasi tersebut muncul 200.000, maka angka aktualnya selalu meleset dan selalu ada di atas 200.000. Walaupun dengan potensi yang katakanlah mungkin di bawah 253K, apakah nanti kecurigaan kita akan benar bahwa data akan tetap dirilis di angka 200 ribuan? Ya, mungkin minimal 215 atau bahkan 230.000. Well, semua itu baru akan kita lihat jawabannya di hari Jumat minggu ini.
Ya, menjelang OPEC meeting, ternyata Arab Saudi bersitegang dengan Rusia setelah komentar yang disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri Rusia, Alexander Novak, yang mengatakan bahwa mereka meragukan kemungkinan OPEC melanjutkan pemangkasan produksi. OPEC kemungkinan hanya memangkas lebih rendah dari sebelumnya. Tentunya hal ini mengundang amarah dari Menteri Perminyakan Arab Saudi, di mana posisi Arab adalah sebagai pemimpin de facto dari negara-negara pengekspor minyak. Dan kita lihat saja apakah di tanggal 4 Juni nanti mereka akan berkolaborasi atau justru semakin bersitegang. Yang jelas mereka akan membahas apa yang terbaik untuk pasar minyak dunia untuk saat ini. Tapi kalau misalkan kita bicara tentang produsen, maka kemungkinan mereka akan mempertahankan sisi harga supaya tidak jomplang atau bahkan tidak terlalu rendah. Dan itu berarti kecurigaan kita mungkin saja minggu ini hanya paling bottom mungkin di kisaran 68 atau bahkan 70 sebelum akhirnya kita lihat tembus di atas 74. So hari ini adalah salah satu penentu juga karena bisa saja market kecenderungannya euforia terhadap kesepakatan dari plafon utang Amerika. Ya, terlepas dari kesepakatan tersebut, saya cuma mengingatkan kepada Anda jangan terlampau senang terlebih dulu karena semua itu mungkin saja sudah diantisipasi minggu lalu, termasuk di detik-detik terakhir di hari Jumat, sehingga kemungkinannya kalau saya pribadi saya akan skip dan lalu kemudian lihat sampai menjelang tanggal 5. Dan itu berarti apa yang akan terjadi pada plafon utang tersebut, mereka harus meloloskan di parlemen. Selama itu tidak terjamin untuk lolos, maka mungkin saja kita akan melihat kejutan kembali di pasar keuangan ataupun finansial. Dan terakhir tentunya terkait dengan data non-farm payroll, dan itu adalah tujuan utama kita karena FOMC lebih menyeramkan daripada drama plafon utang. Kita akan ketemu di sore hari live streaming untuk coret-coret grafik.